Cara kotor tim Timur Tengah mulai muncul. Momen Timnas Indonesia U17 latihan bersandingan dengan Kuwait U17. Nova Arianto pastikan Timnas U17 Indonesia siap hadapi Timnas Kuwait. Ya, kita menyiapkan beberapa formasi kita siapkan, dan kita menyiapkan beberapa opsi di bagaimana kita menyerang, bagaimana kita melakukan transisi, dan termasuk bagaimana kita bertahan. Karena sekali lagi lawan kita adalah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana yang mungkin secara formasi, secara taktikal juga berbeda. Jadi kami mencoba menyiapkan apa yang kita persiapkan nanti di Kuwait. Nova Arianto minta pemain Timnas Indonesia U17 waspadai drama saat lawan Kuwait U17. Diminta pandai atur emosi. Cara kotor tim Timur Tengah mulai muncul. Momen Timnas Indonesia U17 latihan bersandingan dengan Kuwait U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mulai mencium cara kotor tim Timur Tengah jelang kick-off kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan mereka di grup G dengan menghadapi Kuwait U17 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Misref, Rabu, 23 Oktober 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Nova Arianto pun menyayangkan kondisi di mana latihan resmi atau official training H1 pertandingan digelar secara bersamaan sehingga kedua tim latihan bersebelahan. Yang pastinya menurut saya tidak masuk akal karena Timnas Indonesia dan yang kita lakukan adalah official training, kata Nova Arianto dalam keterangan yang diterima tvonnews.com, Rabu, 23 Oktober 2024. Coach Nova mengakui meski para pemain yang berpartisipasi adalah pemain U17, namun tetap saja tidak mungkin official training dilakukan secara bersebelahan. Karena kita fokus taktikal, maka harusnya tidak ada latihan bersebelahan dengan calon lawan. Tapi hal itu terjadi hari ini dan akhirnya kami tidak melakukan latihan taktikal, kata Nova Arianto. Padahal, tangan kanan Shin Tae-yong ini membutuhkan latihan taktikal sebagai penutup persiapan laga perdana melawan Kuwait. Rencana yang seharusnya kami lakukan termasuk set piece karena di sebelah ada Kuwait kelahiran 2009, kata Nova. Mantan bek Persib Bandung ini pun mengakui kondisi tersebut cukup merugikan bagi Timnas Indonesia U17. Itu cukup merugikan bagi saya pribadi sebagai pelatih, tapi saya minta pemain untuk tidak terpengaruh dengan situasi ini meski kita gagal latihan taktikal, kata Nova. Dengan kondisi tersebut, Nova Arianto pun putar otak dengan memanfaatkan training official untuk latihan dengan tujuan menjaga kondisi fisik Matthew Baker CS. Mau tidak mau kita mengubah dari latihan taktikal jadi menjaga intensitas latihan. Kita tetap fokus dan konsentrasi dengan aktivitas dan hal itu tidak jadi alasan bagi kita untuk pertandingan nanti, kata Nova. Nova Arianto pastikan Timnas U17 Indonesia siap hadapi Timnas Kuwait. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengatakan kondisi fisik para pemainnya sangat bugar untuk menghadapi tuan rumah Timnas Kuwait pada laga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Rabu 23 Oktober, di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait. Dari sisi kondisi fisik, para pemain sangat bugar. Saya berharap mereka bisa memahami apa yang telah kami rencanakan dan tampil dengan performa terbaik agar kami bisa mendapatkan hasil positif pada pertandingan melawan Kuwait, ujar Nova, dikutip dari laman daring PSSI, Rabu 23 Oktober. Pria yang juga asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Senior Indonesia itu menyebut beberapa laga uji coba yang sudah dilewati telah meningkatkan kualitas fisik, taktik dan mental skuadnya. Timnas U17 Indonesia sebelumnya 2 kali bertanding kontra India pada Agustus 2024 di Bali dengan hasil menang dan kalah. Kemudian, Timnas U17 melakukan pemusatan latihan di Spanyol pada 15 hingga 30 September 2024 dan di Qatar pada 1 hingga 10 Oktober 2024. Di Spanyol, anak-anak asuh pelatih Nova Arianto berlaga menghadapi Swiss. Indonesia kalah 0-2. Skotlandia, kalah 1-6 dan 1-2. Kepulauan Faroe, menang 3-0, dan tim Akademi Real Murcia, kalah 1-2. Sementara itu di Qatar, Indonesia 2 kali menjajal kekuatan Timnas U17 negara tersebut. Hasilnya, Indonesia menang 2-1 dan pertandingan kedua berakhir sama kuat 1-1.
Nova Arianto juga meminta para pemainnya untuk tidak terpancing dengan situasi di lapangan termasuk ketika lawan mencoba untuk melakukan provokasi. Saya meminta para pemain untuk lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi karena tensi pertandingan akan tinggi dan kemungkinan akan ada drama di lapangan. Saya berharap pemain tidak terpengaruh dengan hal tersebut, itu tur Nova. Timnas U17 Indonesia berada di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 bersama Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Seluruh laga grup G kualifikasi Piala Asia U17 akan berlangsung di Kuwait. Untuk lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2025, Indonesia harus menjadi juara grup atau merebut 1 dari 5 peringkat kedua terbaik kualifikasi. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 diikuti 43 negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang dibagi ke dalam 10 grup. Adapun Piala Asia U17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025 dengan 16 tim peserta. Nova Arianto minta pemain Timnas Indonesia U17 waspadai drama saat lawan Kuwait U17, diminta pandai atur emosi. Nova Arianto beri peringatan khusus kepada pemain Timnas Indonesia U17 jelang lawan Timnas Kuwait U17 di laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dia meminta Zahabi Goli CS untuk pandai atur emosi. Ya, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Kuwait di laga pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Mishref, Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nova mengungkapkan sudah menganalisis kekuatan Kuwait. Mantan pemain Persib Bandung itu mempunyai soal karakteristik permainan lawan. Belajar dari tim senior Indonesia, Nova mengakui tim-tim dari Timur Tengah mempunyai karakteristik permainan yang hampir sama. Salah satunya adalah soal kecerdikan dalam membuang-buang waktu. Nova meminta timnya mewaspadai hal ini. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan Garuda Muda harus pandai untuk mengatur emosi selama pertandingan. Kalau soal antisipasi dari Kuwait sama ya dengan apa yang kami lakukan bersama tim senior, waktu itu melawan tim-tim Timur Tengah, kata Nova dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa 22 Oktober 2024. Kami jelas mewaspadai Kuwait, karena mereka adalah tuan rumah dan saya minta para pemain lebih sabar dalam mengendalikan emosi, karena pemain Timur Tengah sering membuat drama-drama di lapangan, sambungnya. Tapi saya harap pemain sudah belajar dari timnas senior maupun di tim U17 bahwa para pemain Timur Tengah kerap memainkan drama-drama seperti itu dan saya harap pemain tidak terpengaruh dengan itu, tambah Nova. Sementara itu, selain melawan Kuwait U17, Timnas Indonesia U17 juga akan bersua dengan Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024 dan Australia pada 27 Oktober 2024 di grup G. Dua laga tersebut juga akan digelar di Kuwait. Hajime Moriyasu was-was jelang hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Jepang itu soroti pemain ke-12 skuad Garuda yang bisa bikin Samurai Biru kesulitan. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu menyoroti pemain ke-12 Timnas Indonesia yang menurutnya bisa membuat Samurai Biru kesulitan dalam duel bulan depan. Samurai Biru, julukan Timnas Jepang akan menjadi tamu Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada 15 November 2024. Kedua tim bakal saling beradu kekuatan di atas rumput Stadion GBK pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Jepang jauh lebih diunggulkan meski berstatus sebagai tim tamu karena raksasa Asia itu kini menempati peringkat 16 dunia atau nomor wahid di benua kuning. Sementara itu, Timnas Indonesia terpaut jauh dari Jepang hingga 100 lebih selisihnya. Tim besutan pelatih Shin Tae-yong itu menduduki peringkat ke-129 dunia di ranking FIFA. Jepang saat ini memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin dan belum terkalahkan, di atas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 5 poin. Sedangkan Timnas Indonesia masih berkutat di posisi kelima dengan koleksi 3 angka serta Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama bersama skuad Garuda tapi kalah selisih gol. Dalam dua laga terakhirnya di grup C, Timnas Indonesia harus puas ditahan Bahrain 2-2 dan takluk dari Cina 1-2, sementara Jepang menang 2-0 atas Arab Saudi dan imbang 1-1 kontra Australia. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Jepang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak 3-1 di fase grup Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari tahun ini. Jelang melakoni pertemuan terbarunya bulan depan, Hajime Moriyasu menyoroti pemain ke-12 Timnas Indonesia alias supporter Garuda yang menurutnya bisa membuat Samurai Biru kesulitan. Bukan tanpa dasar, ia pernah memimpin Jepang U19 yang diperkuat Takefusa Kubo di perempat final Piala Asia U19 2018 saat menang 2-0 atas Timnas Indonesia U19 di Stadion GBK. Dalam laga itu,
Sebanyak 60.154 supporter Garuda hadir di Stadion GBK untuk mendukung timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Meski pada akhirnya, Jepang berhasil menang dalam laga kontra timnas Indonesia U19 pada ajang kualifikasi untuk mendapat tiket lolos ke Piala Dunia U20 2019 itu. Saya menyaksikan babak kualifikasi Piala Dunia U20 2019 sejauh ini, dan ada 60.000 hingga 80.000 orang di babak kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, Yaku Haji Memoriyasu. Hal itu akan menjadi keadaan yang sangat sulit. Saya waspada, imbuhnya dikutip dari media Jepang, Nikkan Sports. Pada pertandingan bulan depan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan kembali mendapatkan dukungan penuh dari supporter Garuda saat melawan Jepang. Bahkan bisa sampai melebihi kapasitas Stadion GBK yang berkapasitas 78.000 penonton. Reaksi mengejutkan pelatih Jepang jelang lawan timnas Indonesia, lempar keluhan. Pelatih timnas Jepang, Haji Memoriyasu, memberi komentar mengejutkan jelang melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnya melewati dengan cukup mulus tantangan di grup C sejauh ini, Moriyasu tetap memiliki keluhan yang diutarakan jelang duel melawan timnas Indonesia. Moriyasu mengeluhkan ketatnya persaingan di grup C menuju Piala Dunia 2026. Dia pun menilai pertandingan tandang melawan timnas Indonesia tidak akan berjalan mudah. Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia, kata Moriyasu dikutip dari Soccer King, Selasa, 22 Oktober 2024. Kami akan mengambil jalan yang sulit selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi, sambungnya. Moriyasu pun meminta para supporter untuk terus mendukung terlepas Jepang saat ini masih diunggulkan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan dukungan untuk timnas Jepang sangat penting, terkhusus dalam laga tandang. Kami akan berjuang untuk Jepang, jadi kami ingin meminta tolong seluruh masyarakat dan pendukung untuk dukungannya, ucap Moriyasu. Ya, timnas Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Samurai Biru, julukan timnas Jepang, bertamu ke Indonesia setelah hasil minor melawan Australia. Ya, untuk pertama kalinya timnas Jepang gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang Australia, 1-1, di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Walau demikian, Samurai Biru saat ini masih memimpin klasemen grup C. Mereka total sudah mengoleksi 10 poin. Kondisi berbeda dialami timnas Indonesia. Mereka belum sekalipun menang di grup C sehingga terdampar di urutan kelima pada klasemen sementara saat ini. Timnas Indonesia mengakhiri 3 laga awal dengan hasil imbang dan mendapat kekalahan 1-2 dari Cina di matchday keempat. Alhasil, skuad Garuda mengumpulkan 3 poin sejauh ini. Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Pemerintah bersama PSSI sedang mengejar proses naturalisasi ini. Amunisi baru itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia pada November 2024 mendatang. Di mana, pada November 2024 mendatang, timnas Indonesia akan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi tambahan usai hadirnya Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya sudah terlibat saat skuad Garuda meraih 1 poin dalam 2 laga away menghadapi Bahrain, 2-2, dan Cina, 1-2. Proses percepatan naturalisasi untuk menambah amunisi baru timnas Indonesia, diharapkan bisa jadi daya gedor untuk terus mempertahankan asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, untuk mempercepat proses naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia tersebut. Bahkan usai dilantik di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Dito langsung meminta bantuan kementerian dan lembaga terkait, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut. Baru dilantik hari ini, kembali menjadi Menpora, di istana saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, ujar Menpora, Dito Aryo Tejo. Amunisi baru timnas Indonesia yang dikejar percepat naturalisasinya adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen. Kevin Dix sendiri resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir memperkenalkan sekaligus berjabat tangan dengan Kevin Dix pada 12 Oktober 2024 lalu. Proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu diproyeksikan bakal rampung pada November mendatang. Kevin Dix juga direncanakan untuk bisa tampil membela skuad Garuda saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, proses naturalisasi Kevin Dix, dan akan koordinasi selanjutnya, jelasnya. Padahal masih bulan depan tapi pelatih Jepang sudah tahu nanti lawan timnas Indonesia akan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan lawan kuat di dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi, apakah skuad Garuda juga mampu membuat Jepang tak berkutik? Ternyata, jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, pelatih Jepang sudah mengungkapkan pernyataannya yang mengejutkan. Apa isi pernyataan Haji Memoriyasu sang pelatih Jepang tersebut? Pernyataan pelatih Jepang ini diungkapkan sesaat setelah mereka berhadapan dengan Australia. Saat itu, Jepang berhasil ditahan imbang Australia dengan skor 1-1. Hasil imbang ini tentu mengejutkan banyak pihak karena tak menduga rekor kemenangan Jepang akhirnya patah di tangan Australia. Usai hasil imbang tersebut, pelatih Jepang kemudian memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa di babak ketiga ini sangat sulit untuk mempertahankan rekor kemenangan. Kami mengetahui bahwa sulit untuk terus menang di kualifikasi akhir, ujar pelatih Jepang, Haji Memoriyasu, seperti dilansir tvonnews.com dari Supersport. Termasuk juga ketika nanti melawan timnas Indonesia, bagi Haji Memoriyasu bukanlah hal yang mudah untuk mengincar hasil menang. Walaupun masih akan berlangsung di bulan depan, pelatih Jepang sudah tahu bahwa menang melawan timnas Indonesia tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah bermain melawan timnas Australia hari ini, kami menyadari lagi bahwa sama sekali tidak mudah untuk menang di kualifikasi akhir ini, ungkap pelatih Jepang. Kami akan memastikan persiapan yang baik dan menjalani pertandingan satu persatu, jelanjutnya. Timnas Indonesia terakhir kali bertemu Jepang dalam Piala Asia 2023 dan saat itu skuad Shin Tae-yong kalah dengan skor 3-1. Dengan susunan pemain dan strategi yang matang, kini timnas Indonesia optimis mampu mengambil poin dari pertandingan melawan Jepang yang akan berlangsung pada 15 November mendatang. Bagi timnas Indonesia, mengumpulkan poin terutama poin kemenangan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua grup C. Ahmed Alkaf buka suara usai pimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul ke permukaan. Wasit asal Oman tersebut muncul di media sosial dan membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Ahmed Alkaf sebelumnya membuat murka pencinta timnas Indonesia karena berlaku tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan timnas Indonesia di Stadion Nasional, Rifa, pada 10 Oktober 2024 lalu. Contoh paling nyata, sang wakil Tuhan di rumput hijau ini tidak meniup peluit panjang untuk mengakhiri pertandingan, padahal waktu di masa injury time sudah habis. Kala itu, timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas Bahrain. Alih-alih menghentikan laga saat waktu habis, Alkaf masih melanjutkannya. Wasit berkepala pelontos itu baru mengakhiri pertandingan beberapa detik setelah Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen. Bahkan, akun Instagramnya sempat hilang karena tak tahan akan hujatan yang datang. Kini, ia muncul lagi di media sosial. Alkaf membuat postingan dengan kata-kata mutiara, sehingga mendapatkan sorotan dari netizen